setiap berita yang saya sampaikan atas nama Bapak Kapolres, jadi tolong dicantumkan beliau juga, karena saya di sini atas perintah beliau. Jadi di narasinya rekan tolong dimasukin tersebut dibenarkan oleh Kapolres atau gimana narasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap memperhatikan protokol corona rekan, karena penyebarannya masih sangat tinggi. Kita tidak mau ya kita menyebarkan, apalagi kita yang positif. Dan yang ketiga, terkait sore ini, karena kasusnya agak menarik dan berkaitan dengan asusila, nanti ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan demikian juga bahan yang sudah rekan ambil tadi. Rekan saya yakin dan saya rekan sudah tahu kode etik daripada rekan, ya, mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Ini karena terkait asusila, ya, kayak itu saja. Dan nunggu tersangkanya. Betul. Gimana itu? Ada topinya? Ada topinya? Bisa aja lucu juga. Oh, yang dokter kan? Ini dari mana aja? Detik, Dari mana? detik Pak. Oh, Detik ya? Ya, Detik banyak sekali nih saya. Ini saya siapa? sama. Iya. Ini Detik ini Trans Studio Pak, Trans Studio CNN. setelah 7 CNN. Mbak ini? SN Surya Negara Pak. Apa? Surya Negara. Negara. Nusantara gitu. Kurang. Halo? Kurang. Cak TV Pak. Cak TV. Yoga mana yoga? Yoga di Saya lagi ngambil Kabar. Siap-siap ya. Bisa aja gitu. Oke. Jangan lupa besok nih. Rencana mau jumpa pers Kapolres. Ini kenapa? Jumpa pers Kapolres. Kalau nggak besok malam hari Kamis pagi. Saya cakap tadi nih.
Awas nanti nggak kelihatan. Topi yang bawain lagi. Udah belakang. Mundur lagi, rekan, mundur lagi. Mundur lagi. Garis hitam itu udah habis, ya. Mundur dan tolong jaga jarak, ya. Jadi sebelum mulai sekali lagi mungkin rekan yang belum datang tadi, saya di sini atas mewakili dan perintah Bapak Kapolres, nanti tolong dinarasinya rekan, tolong dimasukin. Yang pertama, kemudian yang kedua tetap memperhatikan protokol corona, ya, karena kita juga tidak mau kita menyebarkan apalagi kita yang kena positif. Yang ketiga, sore ini karena kasusnya agak lain, yaitu adanya asusila, ada norma-norma saya dan rekan-rekan yang harus dipatuhi, ya. Saya rasa rekan ulang. Baik, rekan, sore ini kami Polres Metro Jakarta Pusat, dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Pusat akan merilis kasus yang saat ini ditangani oleh unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Atas perintah Bapak Kapolres, saya akan merilis, ya, satu kejadian yang sempat viral pada bulan Desember 2020, ya, di salah satu fasilitas penanggulangan COVID-19, dalam hal ini di Wisma Atlet Kemayoran, di mana kasus tersebut bermula dari viralnya media sosial, ya, ada oknum dan diduga pasien yang melakukan perbuatan terlarang, dan apa yang mereka bicarakan terkait perbuatan mereka tersebut mereka masukkan ke media sosial dan mereka viralkan. Atas viralnya tersebut, dari pihak Wisma Atlet melaporkan kepada kami Polres Jakarta Pusat dalam ini Satreskrim, sehingga kami melakukan penyelidikan, ya, adanya viral di media sosial, diduga oknum tenaga kesehatan dan diduga pasien sesama jenis melakukan perbuatan yang dilarang. Hasil penyelidikan, akhirnya kami menemukan tersangka dengan inisial JM, umur 23 tahun.
alamat tempat tinggalnya di Berau, tapi karena di sini yang bersangkutan bekerja di Jakarta, yaitu di Gunung Sari, di Gunung Cempaka Putih, Cempaka Baru, Cempaka Putih, dan pekerjaannya barista di salah satu toko minuman yang ada di Jakarta. Adapun kronologis dari kasus ini, yaitu kasus tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana ITE menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Kronologis ceritanya, tersangka dengan teman mainnya yang diduga tenaga kesehatan merupakan orang yang suka sesama jenis, dan mereka memiliki suatu aplikasi, aplikasi tersebut bernama Blood, dimana kalau kita mempunyai aplikasi tersebut, kita nyalakan, kita searching, dengan radius 500 meter akan ketemu orang-orang yang juga memiliki aplikasi tersebut, sehingga dengan demikian si tersangka pada saat itu dirawat di Tower 5, sedangkan pasangan jenisnya itu ada di Tower 3 yang merupakan tenaga medis. Akhirnya mereka ketemu di aplikasi tersebut dan saling tegur sapa. Si oknum tenaga kesehatan tersebut menyampaikan dia merupakan tenaga kesehatan di Tower 3 dan juga sering melaksanakan tugas di Tower 5. Dan tersangka dalam ini dia merupakan seorang pasien yang saat itu positif COVID-19 dirawat di Tower 5. Akhirnya melalui aplikasi tersebut mereka tukar nomor WA, melalui nomor WA tersebut mereka komunikasi lebih intens terkait dengan perbuatan seks di antara mereka. Karena mereka suka, akhirnya si oknum tenaga kesehatan mendatangi tersangka CM ini ke Tower 5. Akhirnya mereka ketemu. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2005 ke 2020 mereka melakukan hubungan sesama jenis. Dan tenaga kesehatan tersebut membuka pakaian APD, pakaian APD-nya dibuka. Akhirnya dia mendatangi si tersangka yang sedang dirawat di Tower 5. Akhirnya mereka melakukan hubungan di kamar mandi. Demikian juga perbuatan tersebut berulang pada tanggal 25 Desember 2020. Perbuatan yang sama mereka lakukan, termasuk oknum tenaga kesehatan tersebut juga melepas APD-nya dengan kondisi tersangka CM ini pada saat itu COVID, jadi yang bersangkutan berada di Wisma Atlet dalam rangka isolasi, jadi mereka bisa membayangkan pada saat itu si pasien atas nama CM yang kami jadikan tersangka dalam kondisi positif Corona COVID-19 didatangi oleh tenaga kesehatan dengan membuka oknum tenaga kesehatan dengan membuka APD-nya. Tanggal 25 mereka melakukan perbuatan yang sama. Akhirnya mereka komunikasi mereka berdua tentang perbuatan mereka, tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka upload di salah satu media sosial Twitter sehingga menyebarlah berita tersebut. Sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dalam hal ini Satreskrim Unit Krimsus
melakukan penyelidikan lebih mendalam karena pada saat itu yang pasien yang kita duga sebagai pelakunya masih positif. Untuk oknum tenaga kesehatan sudah kita ambil keterangan dan sudah kita berita acara pemeriksaan. Kemudian untuk pasien karena sudah selesai melaksanakan isolasi dan sudah kami laksanakan swab dan 2 kali dan hasilnya negatif. Kemudian dari pemeriksaan kami melakukan gelar perkara sehingga statusnya kami naikkan ke tahap penyidikan dan yang bersangkutan kami jadikan tersangka. Adapun pasal yang kami terapkan pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan atau transaksi elektronik dalam hal ini yang berkaitan dengan asusila dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Mungkin itu rekan, ini ada barang bukti yang kami amankan, yang kami jadikan barang bukti. Ada 2 unit handphone dari tersangka JM dan juga dari oknum tenaga kesehatan. Kemudian juga ada kartu daripada tenaga kesehatan dan screenshot daripada percakapan di antara mereka yang kami jadikan alat bukti. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan, kami persilakan. Motifnya apa Bang dia nyebarin ke medsos? Motifnya mungkin supaya diketahui oleh orang dan temannya, ya, itu. Jadi untuk cari eksistensi atau gimana sih Bang? Ya, salah satu mencari eksistensi, mungkin juga kilap ataupun dia mencari teman-teman yang sejenis. Ya. Kalau statusnya sendiri, keduanya ini udah berkeluarga, program kedua-duanya masih belum berkeluarga, baik oknum tenaga kesehatan maupun tersangka JM. Bang, alasan oknum tenaga kesehatannya tidak dijadikan tersangka apa Bang? Karena undang-undang kita belum ada yang mengatur, ya. Jadi di sini kami tegaskan yang kami terapkan adalah Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik berkaitan dengan menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi, ya, atau asusila seperti itu. Jadi karena dia menyebarkan, dia yang kita jadikan tersangka. Tapi di dalam kasus pornografi lain Bang biasanya pasangannya itu dua-duanya menjadi tersangka gitu. Nah bedanya dengan ini apa nih Bang Burhan? Tidak.